Iya, baik. Terima kasih sudah sama-sama kita saksikan. Tentunya untuk Anda yang semakin penasaran ingin tahu, saya ke Mas Dewo kalau begitu bicara mengenai pengalaman mungkin Mas Dewo ya. Bagaimana kita bisa secara berjamaah umat muslim ini melakukan sebuah inovasi, lalu ada kreativitas, produktivitas yang tinggi supaya bisa saling menghasilkan dengan sangat baik. Sinerginya luar biasa. Bagaimana, Mas? Ya. Saya berikan contoh kasus saja mungkin lebih mudah barangkali ya. Ya. Sebenarnya. Pada saat pandemi ada 2 anak muda datang kepada saya punya ide berjualan kuliner. Karena dia melihat di masa itu banyak orang beli secara online. Ini kreativitas nih dia ya. Dia belum pernah usaha kuliner tapi dia tahu sumber bahan baku untuk ayam dan bebek saat itu. Ayam dan bebek. Iya, dia ingin membuat usaha kuliner tapi hanya online karena di saat pandemi orang tidak jualan secara offline, tidak buka warung. Dia buka platform di toko-toko online tapi nggak punya duit untuk beli bahan baku saja dia tidak mampu, beli alat masak tidak mampu. Datang kepada saya kumpulkan beberapa pendana yang tidak punya ide bisnis. Lalu saya dorong untuk bertemu mereka lalu bermusyarakah tadi berserikat. Usaha ini di masa online tumbuh luar biasa. Karena lalu mereka kreativitasnya mampu mencari mitra-mitra di bawahnya. Jadi saat itu kita sampai 29 cabang langsung dalam waktu hanya 7-8 bulan. Artinya 29 cabang. Iya, karena jualan online kan luar biasa tumbuh ya di saat pandemi ya. Ide memiliki resep, memiliki sumber bahan baku tapi nggak punya duit. Dan dia mampu memasarkan. Tinggal yang punya duitnya kita datangkan, mereka paparan sebentar. Inilah yang saya sebut berjamaah tadi seperti yang disebut Pak Kiai. Orang yang punya kreativitas nggak punya modal jangan khawatir. Karena idenya segar, mampu membaca zaman, mampu membaca situasi, alhamdulillah jalan. Bahkan sampai hari ini setelah pandemi mulai berkurang, mereka terus berjalan. Ikut pameran di mana-mana. Artinya jangan takut kalau nggak punya duit, selama punya kreativitas, inovasi, dan bersabar ya. Iya. Nah, di komunitas pengusaha muslim sendiri, ide-ide seperti ini akan langsung diterima? Iya, sangat tentu dikurasi, didudukan. Nanti para investor harus diyakinkan. Mereka harus mampu mempresentasikan dan membuktikan ide mereka jalan. Tapi cara seperti ini ternyata bisa. Berkumpul, usahanya jalan. Jadi nggak perlu cari utang sana-sini untuk nggak perlu. berusaha? Jadi usahanya jadi usaha bersama. Yang punya duit, melihat usahanya, mengontrol usahanya, dan pelaksana usahanya nggak perlu takut-takut, nggak ada donatur. Baik, Gusan, bagaimana nih sebuah niatan besar untuk memiliki usaha yang besar, lalu dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dibantu dan akhirnya bisa menjadi sebuah usaha. Menurut saya kabar gembira ya, dengan banyak anak muda yang mulai bergerak dan juga tergerak tentang kesyariahan. Artinya sudah mulai ada semangat atau hiroh untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang sifatnya riba gitu kan. Saya melihat begini, mohon maaf agak jauh sedikit bahwa jumlah penduduk kita ini kan 80% orang Islam. Tetapi perkembangan ekonomi syariah hanya sekian persen, hanya 8% sekian persen saja. Ini kan tidak imbang. Karena ada kesenjangan yang pada saat itu, sejak zaman kita dijajah oleh Belanda, dijauhkan orang-orang agama ini dengan dunia bisnis, dengan dunia usaha. Bahkan dengan keduniaan. Jadi almarhum abah saya dulu, Allahyarham Yahya Hasanuddin Umar, pernah marah ketika ada pujian di dalam musola yang mengatakan begini di dalam bahasa Indonesianya ya, miskin di dunia tidak apa-apa, asalkan kita kaya di akhirat. Nah, itu yang menjauhkan orang-orang Islam dari dunia bisnis dan dunia tijarah. Lupa mereka bahwa Islam datang ke Indonesia ini dari pebisnis. Dari orang pedagang. Nah, itu karena kejamnya penjajah untuk menjejali informasi-informasi yang tidak benar kepada para anak muda pada saat itu. Ya generasi sekarang ini, generasi Z seperti kayak kita ini. Sehingga banyak sekali orang-orang alumni pesantren dan sebagainya gagap di dalam berbisnis. Padahal di pesantren diajarkan berbisnis. Nah, makanya tetapi mereka ketika keluar dari pesantren bingung dengan situasi yang sudah dikukup oleh kapitalisasi ini. Kapitalisme yang global seperti yang disampaikan tadi itu, mereka bingung mencari tempat wadah kemana. Kalau sekarang kita tahu ada KPM gini kan enak. Betul. Sehingga kita bisa mengarahkan para santri ketika mereka selesai menyantrinya di pesantren ada namanya himpunan pengusaha santri. Nah itu bisa nyambung nanti dengan KPM. Dengan seperti itu bisa bersinergi bersama-sama.
Ya, Tidak ya, ada kekuatan yang bisa mengalahkan Islam, asalkan kita mau bersatu, bersama, dan tidak ada rasa suudzon di antara kita. Ya, Nah, iya. itu mungkin itu. Sebagai kesimpulan saya minta dari Ustaz Azhari untuk bisa menyambung dari katakan Gusan tadi. Ada orang yang masih beranggapan nggak apa-apa miskin di dunia asal kaya di akhirat. Tanggapannya? Iya. Ustaz, singkat Ustaz. Iya, harusnya harta itu jadi jalan kita menuju Tuhan. Ya. Ya, ya. Harta menjadi jalan kita menuju Tuhan. Nabi itu memberi mahar kepada istrinya Sayyidah Khadijah 12 ukiyah ons emas dan 20 ekor unta muda. Kalau dikonversi dengan angka sekarang ini 1,3 M. Ya, Itu masih mahar. Ya. Belum Belum resepsi, belum yang lain-lain. Iya. Bayangkan betapa Nabi itu luar biasa kaya raya sebenarnya. Hanya saja orang memotretnya di usia kenabiannya saja. Padahal di usia 30 Nabi sudah mencapai financial freedom itu. Iya. Lalu kemudian di usia 40 ketika dilantik jadi Rasul, Nabi sudah santai. Oh, oke. Terakhir dari Mas Dewo, harapannya untuk pengusaha muslim ini bagaimana Mas Dewo? Iya, yang pertama tentu jangan takut menjadi kaya. Karena menjadi kaya itu sebuah kewajiban juga bagi karena tidak ada jalan dakwah Iya. tanpa harta. Betapa seluruh kisah sahabat menggambarkan hal itu, bukan ya? Perlu logistik. Iya. Perlu logistik, perlu Logistika subsidi. itu nabi amwalikum wa anfusikum. Nggak ada ini kalau nggak ada kadin nih kitanya. Nah, betul. Betul. Walaupun tentu harus di jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh syariat. Iya. Ada pagar, tapi jangan ragu-ragu dan bisa menjadi kaya. Banyak sekali contoh para sahabat, termasuk Rasulullah, bahwa kaya itu adalah sebuah kewajiban. Jangan takut-takut. Kaya itu adalah sebuah keajaiban. Oke. Iya. Kaya. Kiai, Bahkan terakhir. Di dalam doa pun kita meminta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Apa yang kita minta? Ridhonya Allah. Hidup kita bahagia. Bahagia kita hidup kalau sudah terpenuhi yang namanya nilai kesejahteraan kita. Makanya kita minta wa ya anta ya ghani ya hamid ya mughni ya mujib aghnina bi halalikan haramik wa aghnina bi fadlika aman siwak. Kita minta apa? Kekayaan dari Allah tapi kekayaan yang halal yang Allah ridhoi. Tentunya dengan cara yang halal. Berniaga yang baik, berniaga yang santun, berniaga yang bersyariah, berniaga yang bermoral. Iya, iya, itu kuncinya. Terima kasih Kiai, terima kasih Gusan, Ustaz Azhari, Mas Dewo, terima kasih. Salam untuk teman-teman pengusaha muslim. Dan mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan kita punya niatan besar untuk bisa berbagi kepada sesama. Dan juga tentunya bisa menjadi seorang pengusaha muslim dari Rasulullah yang membuat kita semua menjadi orang yang semakin baik. Terima kasih sudah menyaksikan indahnya Ramadan di kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.